Semoga konten ini dapat menjawab kegelisahan mahasiswa yang mau magang di law firm tapi bingung gimana caranya. Bingung karena hampir semua law firm di websitenya hanya menerima anak magang yang udah dapat gelar sarjana hukum. Kali ini gue berusaha sharing berdasarkan pengalaman gue sendiri untuk kasih tahu ke kalian gimana caranya supaya mahasiswa hukum bisa magang di law firm tapi sambil kuliah. Semoga konten ini konten yang kalian tunggu-tunggu. Sebelum gue mulai, kalian bisa support gue dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengingat gue gak punya jadwal yang pasti kapan gue upload video yang baru, menyalakan lonceng notifikasi akan membantu kalian mendapatkan pemberitahuan setiap kali gue upload video baru. Ya, thanks karena udah subscribe. Jadi konten ini akan gue bagi menjadi 4 bagian. Simple banget. Pertama, gue jelasin dulu nih kenapa mahasiswa atau yang masih kuliah bisa magang di law firm sedangkan tertulis di websitenya harus sudah lulus sarjana hukum. Kedua, apa aja yang harus lo lakuin. Dan ketiga, apa aja yang harus lo siapin. Serta keempat, apa aja permasalahannya. Masuk ke pembahasan pertama, kenapa mahasiswa atau yang masih kuliah bisa magang di law firm sedangkan tertulis di websitenya harus sudah lulus sarjana hukum. Hal ini karena sepengetahuan gua, anak magang di law firm itu ada 2 kategori. Kategori yang pertama, anak magang yang diterima untuk menjalani masa percobaan. Jadi yang pertama nih, anak magangnya diterima karena dia selanjutnya akan menjalani masa percobaan atau probation dalam jangka waktu tertentu sesuai kontrak atau sesuai law firmnya. Kontraknya akan berapa bulan lamanya untuk kemudian dinilai layak nggak nih untuk diangkat jadi junior associate. Nah, itu yang pertama. Kemudian kategori anak magang yang kedua adalah anak magang yang diterima hanya untuk magang dalam jangka waktu kontrak selama 1 sampai dengan 3 bulan aja. Setelah itu masa magang akan berakhir tanpa ada penilaian untuk kenaikan jabatan menjadi seorang junior associate ataupun paralegal. Yang mana kita tahu junior associate ini tingkatan paling awal ketika kita ingin bekerja di law firm. Kategori anak magang yang kedua ini sebenarnya bisa diperpanjang masa magangnya lebih dari 3 bulan, tetapi dengan mempertimbangkan kondisi kesediaan waktu dan performance kalian selama masa magang yang telah dijalani. Kemudian apabila diperpanjang terus-menerus, itu juga nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa diangkat menjadi junior associate setelahnya. Sampai sini kita pahamin dulu nih kategori anak magang yang pertama dan kategori anak magang yang kedua. Ya, boleh diputar ulang kalau ada yang terlewat untuk dimengerti biar paham betul bedanya apa. Soalnya akan susah nanti memahami pembahasan berikutnya kalau ini belum paham bedanya. Oke? Clear ya? Kita lanjut. Biasanya periode penerimaan anak magang yang pertama dan kedua itu berbeda. Periode kategori anak magang yang pertama atau yang untuk jadi junior associate biasanya ada di akhir atau awal tahun dan di pertengahan tahun. Sedangkan periode waktu penerimaan kategori anak magang yang kedua itu nggak jelas kapan, nggak ditentuin. Contohnya nih kategori anak magang yang kedua ya. Contohnya misalnya ada law firm yang selalu continue nerima anak magang maksimal 5 orang dalam jangka waktu maksimal 2 bulan. Kemudian setiap anak magang yang diterima akan dapat giliran kapan masuk. Jadi kalau kalian melamar jadi anak magang di law firm ini, kalian harus ngantri. Kalian dapatnya di bulan berapa? Karena udah banyak anak magang yang mau magang di situ. Jadi harus ngantri dulu nunggu giliran. Contoh lainnya ada juga law firm yang membutuhkan anak magang hanya jika mendapat proyek besar yang bisa diselesaikan dalam beberapa bulan misalnya, sehingga law firm ini sebenarnya tidak membutuhkan anak magang untuk diangkat menjadi junior associate, tapi membutuhkan banyak tenaga anak magang yang diperuntukkan untuk beberapa bulan ke depan guna membantu menangani proyek besar yang baru aja didapetin begitu. Ya sebenarnya prinsipnya saling membutuhkan. Law firm membutuhkan anak magang untuk jadi ibaratnya mungkin asisten lawyer ya. Asisten lawyer membantu lawyer riset dan segala macamnya, dan anak magang juga butuh law firm untuk belajar. Walaupun lagi pandemi, menurut gue law firm tetap ada project gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya saat pandemi law firm butuh anak magang atau enggak, jawabannya menurut gue tetap butuh. Cuma kuotanya aja mungkin yang lebih dikit dari yang biasanya. Nah, buat kalian yang masih mahasiswa atau masih kuliah atau belum dapat gelar sarjana hukum atau masih semester awal, pertengahan atau akhir tapi mau magang di law firm, bisa ambil kategori anak magang yang kedua. Memang kebanyakan di website law firm hanya menulis menerima anak magang yang syaratnya harus sudah sarjana hukum, yang mana ini masuk ke kategori anak magang yang pertama untuk di prospek menjadi seorang junior associate nantinya.
memang tidak ada informasi tentang kategori anak magang yang kedua ini, jarang banget ditemui. Padahal dalam praktik kategori anak magang yang kedua ini, seperti yang gue jelasin tadi, kondisi itu memang banyak, beneran ada di law firm, yang contoh-contoh kasus yang kategori anak magang kedua yang gue jelasin tadi. Cuma jarang banget di websitenya law firm menuliskan menerima anak magang yang masih mahasiswa. Apalagi kita tahu juga nggak semua law firm punya website, jadi kita akan bingung nih harus cari informasi di mana dan harus ngelakuin apa. Nah, oleh karena itu kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tadi kan pembahasan yang pertama ya, pembahasan pertama udah kelar, kita udah paham dulu bedanya anak magang dan kenapa mahasiswa sebenarnya bisa magang di law firm sambil kuliah. Pembahasan yang kedua mengenai apa aja yang harus lo lakuin kalau lo mahasiswa dan lo mau magang di law firm. Simple banget, yang harus lo lakuin cuma masukin aja lamarannya ke law firm yang lo mau jadikan tempat magang. Makin banyak lo masukin berkas ke law firm, makin banyak juga kemungkinan lo diterima. Jadi masukin aja ke sebuah law firm yang udah lo list dan lo targetkan untuk jadi tempat magang. Gue sangat menyarankan untuk masukin lamaran dengan cara datang ke law firm ya. Kalau gue pribadi, serahkan lamarannya ke resepsionis, staf resepsionis, atau ke staf mailroom yang ada di law firm itu. Jangan cuma masukin lamaran via email ya, karena biasanya ketumpuk pasti. Dan pun kalau lo mau masukinnya via email, gue sangat menyarankan lo masukinnya tuh ke email partnernya langsung. Jadi misal lo suka bidang apa, lo pelajarin dulu law firmnya, fokusnya di bidang apa, dan lo cari expert yang di bidang itu, partner yang di bidang itu, dan itu sesuai sama bidang hukum yang lo suka. Lo masukin lamarannya langsung ke email partnernya. Jadi partnernya ngeh bahwa lo mencoba atau masukin berkas untuk melamar kerja, sehingga suatu saat dia butuh tambahan sumber daya manusia, dia akan menghubungi lo begitu. Sebenarnya kalau lo datang ya sesuai dengan saran gue tadi, manfaatnya tuh banyak. Lu bisa langsung bawa lamarannya, lu bisa ngobrol sama staf resepsionis atau staf mailroomnya dengan sopan. Lu bilang aja mau masukin lamaran untuk jadi anak magang. Selanjutnya lu bisa tanya, di sini lagi buka penerimaan anak magang nggak? Kalau lagi buka pas banget, karena lu datang di kesempatan yang tepat. Tapi kalau nggak ada, bilang aja ke stafnya kalau nanti ada butuh anak magang, saya siap dihubungi. Lu tanya juga di sini nerima anak magang yang masih kuliah nggak, supaya lu tahu peluang masuk lu tuh ada atau enggak. Lu tanya aja deh yang banyak pokoknya. Jangan cuma serahin lamaran terus pergi, karena sayang, informasinya juga ketika lu ngobrol atau nanya, informasinya akan berharga buat lu pastinya untuk ke depan. Lakuin aja itu sekarang, karena menurut gua ini waktu yang tepat buat lu ataupun yang udah lulus, baik mahasiswa ataupun yang udah lulus, untuk masukin lamaran ke law firm. Karena sekarang ini sebenarnya udah mulai sedikit demi sedikit banyak law firm yang udah mulai work from office. Walaupun sebenarnya belum full seperti biasanya. Mungkin dia selama 1 minggu di rolling cuma masuk 3 kali atau 3 hari. Tapi semakin cepat dan semakin dahulu lu masukin berkas lamaran lu, itu menurut gua akan sangat baik. Karena sistemnya kan pasti ngantri kan, siapa dulu yang dapat yang dilihat CV-nya atau berkasnya. Ya ibaratnya biar lu dapat antrian lebih awal lah gitu. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, apa aja yang harus lu siapin. Yang harus lo siapin adalah berkas lamaran sebagaimana mestinya, standar lah. Kayak CV, cover letter, transkrip nilai, sertifikat prestasi, dan yang lain-lain yang menunjang lamaran lo gitu ya. Dan pastikan kalau bisa semuanya dalam bahasa Inggris. Tips untuk membuat berkas lamaran, nanti gue buatin konten terpisah biar konten ini gak terlalu panjang. Ketik aja di kolom komen kalau kalian butuh tips membuat berkas-berkas lamaran untuk melamar kerja di law firm. Jadi kalau misalnya ternyata banyak yang butuh, baru nanti gue buatin. Ya, intinya di sini karena lu masih kuliah, ketika lu masukin berkas lamaran, terutama di cover letter, lu harus menerangkan bahwa lu masih mahasiswa dan ingin meminta izin untuk bisa atau diperbolehkan menjalani masa magang di law firm ini. Kasih juga keterangan lu libur tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan berapa lama libur semesternya gitu misalnya. Kasih keterangan juga kalau misalnya lu lagi kuliah, jadwal kuliah lu hari apa aja, jam berapa aja, dan sampai jam berapa. Keterangan ini akan memudahkan law firm untuk mengetahui sebenarnya berapa jam dalam sehari, seminggu, atau sebulan lu bisa kerja. Sehingga harapannya ketika lu dapat panggilan interview atau tes di law firm itu atas lamaran yang lu sudah kirim, law firm sudah tahu dan setuju dengan waktu libur dan waktu perkuliahan lu, dan law firm sudah tahu bahwa lu mau magang tapi sambil kuliah. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai permasalahannya. Ini juga penting banget nih.
Pada kenyataannya, permasalahannya adalah yang berminat melamar menjadi kategori anak magang yang kedua di law firm itu bukan cuma mahasiswa, tapi juga senior-senior yang udah lulus dan udah mendapatkan gelar. Gak jarang juga mereka memulai karir dengan mendaftar sebagai kategori anak magang yang kedua ini. Alasannya mungkin karena terlewat saat periode waktu penerimaan kategori anak magang pertama, yang mana kategori itu akan diangkat menjadi junior associate. Kemudian alasan lainnya karena mau menambah pengalaman dulu menjadi kategori anak magang yang kedua sebelum bersaing dengan persaingan yang lebih sengit di kategori anak magang yang pertama. Pokoknya beragam lah alasannya, banyak banget, tergantung dari senior-senior itu. Hal ini sebenarnya gue alamin sendiri pas gue melamar jadi anak magang kategori kedua di salah satu law firm di daerah Kuningan, Jakarta. Pas gue tes tertulis, ternyata banyak banget senior yang udah lulus. Jadi gue tuh kayak tesnya dibarengin sama senior-senior yang udah lulus untuk dapetin posisi kategori anak magang yang kedua untuk dikontrak cuma beberapa bulan gitu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa sekalipun lo mahasiswa, law firm akan tetap melihat kemampuan lo, seberapa bisa atau seberapa mampu lo untuk bekerja, dan menimbang atau mempertimbangkan peluang mahasiswa untuk bisa magang. Jadi dia nggak pandang bulu lah ibaratnya. Kalau lo mau magang, sekalipun lo masih mahasiswa, lo bisa magang, yang penting lo punya kemampuan yang cukup baik untuk bisa bekerja. Permasalahan ini sebenarnya harusnya jadi semangat buat kalian ya, jangan malah jadi down atau jangan malah nggak mau nyoba atau kalah sebelum perang. Jangan minder, coba aja. Jangan juga minder dengan IPK, percaya diri aja, coba aja dulu, karena IPK nggak menentukan seorang bisa kerja atau enggak. Atau IPK juga nggak menentukan seseorang itu punya etika atau enggak. Kalau lo mencoba, setidaknya kan lo punya peluang untuk diterima karena mencoba melamar dan coba tes gitu ya. Kalau lo nggak coba sama sekali, peluang itu malah nggak ada. Sekalipun belum diterima di beberapa law firm, lo setidak-tidaknya dapat pengalaman ya. Gak usah putus asa, jalanin aja. Coba aja terus, mungkin tempat yang belum nerima lo bukan tempat terbaik untuk belajar. Berdoa aja, rezeki mah nggak akan kemana. Pasti dapet law firm yang tepat banget untuk lo dan pas banget untuk lo belajar banyak di situ. Oke, gue ada informasi buat kalian. Dalam waktu dekat ini, Rextalks akan mengadakan seminar-seminar hukum gratis dan berbayar. Namun, walaupun berbayar, harganya gue jamin akan sangat-sangat murah banget daripada yang lainnya. Lu bisa cek Instagramnya di Rextalks. Seminar-seminar ini akan membuat kalian mendapatkan pengetahuan yang lebih praktikal, sehingga membantu kalian untuk memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar teori yang didapatkan di kampus. Pembicaranya partner-partner law firm di Jakarta. Jadi dia akan sharing pengalaman-pengalaman kasusnya dan mengajarkan kalian bagaimana menyelesaikan kasus begitu. Seminar ini juga menurut gue akan membantu kalian memiliki daya saing yang selangkah lebih maju saat melamar kerja di law firm. Karena kalian nggak hanya tahu teorinya, tapi tahu juga praktiknya. Bukan karena kalian punya pengalaman, tapi kalian pernah belajar dari orang yang berpengalaman. Langsung aja cek IG-nya, nanti linknya gue kasih di kolom deskripsi ya. Gue rasa itu aja yang bisa gue sharing di konten ini. Semoga 4 pembahasan tadi bisa membuka pengetahuan kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga semua yang nge-view video ini gue doakan bisa diterima menjadi anak magang atau junior associate di law firm impiannya. Amin ya. Selamat berjuang. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komen atau DM gue di Instagram gue @rexihernando. Nanti linknya gue sertain di kolom deskripsi. Tanya aja, pasti gue jawab. Jangan lupa untuk subscribe and share. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.